Hari ini bukan sih ingin melakukan ini untuk sekarang dengan ibu ini Eva. Kira-kira apa tujuannya ibu melakukan coaching? Jadi hari ini saya akan melakukan coaching bersama ibu ini. Saya ingin mengetahui kesah apa yang dihadapi ibu ini dan bagaimana cara kami memecahkan masalah tersebut. Terima kasih Bu Eva. Boleh Bu Yeni ya? Iya. Lagi batuk, Ya, tidak apa. Oke, terima kasih Bu Yeni sudah meluangkan waktunya. Untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Yeni ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Ya, seperti janji kita kemarin ya, Ibu Yeni akan berbagi ya atau menceritakan sesuatu yang menjadi ganjalan Ibu Yeni ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi apa sih yang Ibu Yeni harapkan setelah kita nanti melakukan coaching? Apa yang Ibu Yeni inginkan gitu? untuk di dalam pembahasan atau materi yang ada saya sampaikan coaching ini mengenai yang ada di sekolah ya Bu, terutama mengenai masalah kolaborasi dengan guru dengan sesama rekan. Ya misalnya kita kan berbeda-beda ya, walaupun satu kepala sama hitam, rambut sama hitam, tapi ya tapi dalamnya beda-beda sih. Yang dilihat adalah bagaimana caranya menyatukan kolaborasi antara sesama karyawan dalam pembelajaran. Dalam menemukan materi pembelajaran, intinya budaya yang positif di sekolah. Jadi ini nanti bagaimana cara ibu untuk menghadapi atau menjalankan kolaborasi sesama teman untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Baiklah. Nah, tadi Bu Yeni sudah menyebutkan tujuan. Apa sih yang kira-kira bisa Ibu Yeni sebutkan atau cirikan menurut Bu Yeni budaya positif atau kolaborasi yang ingin Bu Yeni hasilkan itu seperti apa gitu? Kalau bentuk kolaborasinya itu dalam hal kerjasama yang baik dengan sesama tim. Kalaupun ada acara-acara itu bisa dibentuk dengan kepanitiaan yang solid ya, maksudnya solid itu kompak. Jadi benar-benar mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya bagaimana sesuai dengan pembagian tugasnya. Udah gitu apa sih namanya, contohnya aja ya, kita ambil contoh kayak kalau di sekolah saya pada saat acara 17-an, ada acara 17-an otomatis untuk mengadakan acara 17-an di sekolah itu kan dibentuk satu tim atau panitia ya, intinya ini tugasnya dulu untuk mengadakan ini untuk ini gitu ya. Nah itu terkadang ada selisih paham, ada yang merasa kayak sudahlah, jadi tanggung jawab itu tidak dilaksanakan karena merasa kayaknya enteng, saya ini senior loh, jadi junior masih kadang suka berlaku yang seperti itu ya Bu. Jadi karena merasa senior, jadi si junior inilah yang dibebankan lebih banyak pekerjaannya. Nah sedangkan aja maunya saya itu kalau bisa harus bisa berkolaborasi dengan benar. Jadi posisinya itu semuanya sama-sama rata, tidak ada junior, tidak ada senior, semua sama. Bahkan kalau bisa si senior memberikan contoh yang baik kepada junior. Jadi maunya jadi itu sama rata, apa job desk-nya itu harus dijalankan, apa yang sudah diberikan itu dijalankan. Nah,
menurut Ibu Yeni, untuk Ibu Yeni menghasilkan tadi itu ya, kolaborasi yang baik itu, posisi Ibu Yeni itu kan harus memecahkan itu ya. Apa sih yang kira-kira bisa Ibu Yeni lakukan untuk mendapatkan kolaborasi yang baik tadi itu? Apa menurut Bu Yeni, kekuatan apa yang ada di Bu Yeni yang Ibu Yeni bisa supaya teman-teman Bu Yeni itu bisa berkolaborasi? Kekuatan apa yang Ibu Yeni miliki? Apa yang akan Ibu Yeni lakukan ke depannya? Dengan apa namanya sosialisasi dengan posisinya dengan cara bersosialisasi saya ya, pendekatan begitu. Pada saat kan yang namanya mau dibentuk tim, suatu tim itu pasti dirapatkan terlebih dahulu. Nah, pada saat rapat itu bisa juga bisa memberi masukan bagaimana caranya biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan cara memilah dan memilih kalimat yang tepat tanpa menyinggung si senior. Jadi posisinya kita itu bisa karena pemilihan kata yang tepat itu bisa menjadi baik dan pemilihan kata yang tidak tepat itu bisa menjadi rusak, ya kan? Jadi pilih yang tepat untuk menyampaikan apa yang bisa diterima oleh si senior tersebut. Jadi saya kenal dulu, saya pahami dulu tapi si senior ini bagaimana sifat karakteristiknya, tipenya bagaimana, senang dipuji kah atau senang dibercandain kah atau dia orang yang serius. Jadi kita harus kenal dulu karakteristiknya, baru nanti pada saat rapat kasih masukan dengan kata-kata atau kalimat yang bisa diterima oleh si senior. Jadi kita kasih contoh dulu gimana nih kalau misalnya yang senior kan lebih banyak pengalamannya. Senior ini kan guru buat juniornya, jadi kan kita angkat dulu. Nah, misalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau dengan seperti itu siapa tahu si senior ini merasa, oh iya ya, saya ini guru ini kalau berarti mereka ini anak di bawah saya bisa mengajarkan mereka, saya bisa mengeluarkan ilmu saya ke mereka, bisa jadi seperti itu. Karena dia mungkin pengennya seperti itu kan dulu, baru bisa mengeluarkan ilmu-ilmunya atau mengerjakan tugas-tugasnya mengikuti dengan alurnya. Jadi tahu harapan saya seperti itu. Jadi tadi yang akan dilakukan melakukan pendekatan ya, pendekatan kepada orang itu, bagaimana kita bisa mendalami karakteristik dia dulu seperti apa, baru kita sampaikan keinginan kita. Nah Bu Yeni, kalau menurut Bu Yeni setelah Bu Yeni melakukan itu tadi, tantangan pada saat ini itu Ibu Yeni itu ada di skala posisi berapa sih, dan posisi berapakah yang Ibu Yeni anggap berhasil? Posisi yang sudah saya anggap berhasil itu tidak terlalu besar sih, 7 saja sudah cukup. Hanya yang saja kalau untuk pendekatan seperti itu bukan hanya mengenali karakteristik si senior tersebut, tapi juga apa ya, pembelajaran sosial emosional itu juga ya Bu ya, karena kita ngadepin orang belum tentu kita bisa sabar, jadi kita juga harus nahan emosi. Jadi itu pentingnya pembelajaran sosial emosional juga ya Bu ya. Jadi di situ juga kita harus membentuk diri kita dulu bagaimana caranya bisa menghadapi seseorang yang akan berbeda pandangan dengan kita. Jadi seperti itu. Pastinya di situ saya berharap sekali dengan cara yang saya lakukan, dengan teknik yang saya lakukan, tantangan yang saya harapkan bisa tercapai. 7 sudah alhamdulillah. Tapi kalau bisa lebih dari 7 itu udah syukur banget. Kalau posisi untuk saat ini itu masih di tangan berapa? Masih di tangan 7. Masih di tangan 7. Nah, tadi udah Ibu Yeni sebutkan tentang keberhasilan Ibu Yeni di angka 7. Nah, kalau selain tadi adanya pendekatan, ada lagi nggak
nggak sih Ibu Yeni akan rencanakan ke depannya? Apalagi sih itu selain untuk membentuk kolaborasi yang baik tadi dalam menimbulkan budaya positif tadi itu, kira-kira ada lagi nggak sih Ibu Yeni akan sampaikan atau adakah gitu bantuan yang Ibu Yeni akan inginkan dari pihak mana? Seperti apa bantuan yang Ibu Yeni harapkan? Kalau bantuan dengan teman-teman rekan sejawat juga itu perlu, karena bukan pribadi antara saya dengan si senior itu saja sendiri, tapi itu hubungan antara senior dengan semua warga sekolah. Jadi maksudnya itu bukan secara pribadi saya dengan si senior ya. Jadi karena posisinya kalau kegiatan di sekolah otomatis itu kan untuk satu sekolah. Jadi otomatis semua kerjasama antara semua rekan sekolah itu, semua anggota warga sekolah itu dibutuhkan sekali, terutama dari kepala sekolah. Yang paling penting itu kepala sekolah mendukung, udah gitu memotivasi, udah gitu baru kita kembali ke rekan sejawat kita sama-sama pasti bisa. Amin. Nah, tadi itu sudah Bu Yeni sebutkan kan ya, bantuan dari rekan sejawat. Terus ada lagi mungkin selain dari rekan sejawat? Untuk sejauh ini masih cukup karena posisinya masih di dalam lingkup sekolah, dan itu untuk pribadi antara bukan pribadi ya, untuk apa, membangun keberhasilan yang kan membangun budaya positif, tapi dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Nah, ini masih membicarakan antara guru ya, jadi belum bawa muridnya dulu, karena yang sebagai contohnya si gurunya dulu. Jadi yang benar-benar diharapkan ini bantuannya ya dari warga sekolahnya, dari kepala sekolah dan guru-gurunya dulu. Dari kepala sekolah dan guru-guru. Selama sejauh ini hambatan yang paling Ibu Yeni hadapi itu apa sih kira-kira Ibu Yeni? Apa ya hambatannya ya? Kalau untuk hambatan yang terlalu besar tidak ada sih Bu. Hanya saja yang memang egonya tadi ya Bu ya, masih ada ego di diri masing-masing, terutama yang merasa senior. Saya ini lebih senior gitu ya Bu ya, jadi ngerasanya lebih gimana gitu ya, hanya sebatas ego aja sih itu yang hambatannya yang besar, dan itu menurut saya tidak terlalu besar sih, asalkan kita tahu cara mengatasinya. Nah, Bu Yeni tadi sudah Ibu Yeni utarakan semua yang Bu Yeni rencana-rencana Bu Yeni, lalu komitmen Ibu Yeni untuk melakukan dalam waktu dekat ini untuk melakukan yang tadi Ibu Yeni ungkapkan semua itu apa yang akan dilakukan? Tentunya ya saya melakukan semua yang sudah saya rencanakan tersebut, itu saya terapkan di dalam kegiatan yang akan dilakukan. Jadi pada saat di sekolah nanti, pada saat mau pengembangan panitia, pada saat diadakan rapat oleh kepala sekolah, jadi semua dewan guru dipanggil, pada kesempatan itulah akan saya terapkan atau implementasikan apa yang sudah saya susun atau sudah saya rencanakan, trik-trik yang akan saya lakukan agar bisa antara si junior dan si senior tersebut bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Amin, baik sekali Bu Yeni, alhamdulillah. Akhirnya Bu Yeni bisa mengungkapkan rencana-rencana yang akan Ibu Yeni laksanakan ya. Semoga dengan apa yang Ibu lakukan nanti, kolaborasi di sekolah Ibu antara senior dan junior dalam menerapkan budaya positif akan terwujud. Nah, jadi itu tujuan akhir setelah Ibu Yeni melaksanakan coaching nih, kita sudah sampai di penghujung yang Bu Yeni ya. Setelah dari tadi kita melakukan coaching, apa yang Ibu Yeni dapatkan selama coaching kita ini, apa yang Ibu Yeni rasakan? Tentunya merasa lega,
lega, sangat lega sekali karena apa ya, termasuk dibilang unek-unek juga bukan, dibilang beban juga bukan, cuma masih menjadi sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiran karena belum diutarakan, dan itu pun kan belum saya laksanakan karena akan terjadi di kegiatan berikutnya ke depannya. Jadi setelah melakukan coaching ini, Bu Yeni akhirnya bisa mengungkapkan ya Bu Yeni rencana-rencana Bu Yeni akan Ibu laksanakan, terus kolaborasi Bu Yeni nanti akhirnya terungkap, dan semoga komitmen Bu Yeni untuk menjalankan itu semua berhasil dan mencapai tujuan yang ingin Bu Yeni. Intinya tidak sabar. Oh iya. Tidak sabar, sudah menunggu ingin melakukan, mengimplementasikannya. Oke, semoga Bu Yeni konsisten, nanti Bu Yeni konsisten dan komit dalam apa yang Ibu rencanakan. Saya yakin Ibu akan berhasil untuk menerapkan budaya positif atau kolaborasi yang baik bersama rekan Ibu. Oke, terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Bu Yeni sudah mau meluangkan waktu, Ibu Eva juga terima kasih sudah mengikuti kami untuk melakukan coaching ini. Mungkin cukup sekian ya Bu Yeni ya coaching kita hari ini. Mungkin lain kali ada waktu lain lagi untuk kita bisa belajar coaching lagi. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Karti. Iya Ibu Eva. Dan keren lah dalam melakukan coachingnya ya. Cuma di sini saya akan memberikan sedikit masukan kepada Bu Karti. Kedepannya itu lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot supaya coachingnya bisa lebih bersemangat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kira-kira setelah melakukan coaching ini, tidak tujuan Bu Karti yang tercapai karena coaching ini? Jadi setelah melakukan coaching ini, alhamdulillah Bu Eva, jadi saya bisa mengetahui ya Bu Eva ya keresahan-keresahan apa, atau bahkan saya bisa mengulik si coach tadi untuk menghadapi keresahan dia itu apa sih, rencana-rencana akan dilaksanakan, tujuan dia, jadi dia bisa mengungkapkan apa yang akan dia capai, apa yang akan dilaksanakan sehingga tujuannya si coach tadi itu bisa tercapai. Jadi saya bisa mengulik dan mengetahui apa yang tujuan itu coaching itu akhirnya tidak didapatkan ya. Namun di sini ada sedikit tambahan dari saya. Jadi saat memberikan melakukan coaching itu jangan lupa memberikan suatu kesimpulan dari solusi masalahnya dari agar coachingnya lebih bersemangat, lebih Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan Bu Karti ya. Selamat siang. Siang menjelang sore. Hari ini mau melaksanakan coaching ya, antara Bu Eva terhadap Bu Karti. Nah, apa nih tujuan dari Bu Eva sendiri dalam melakukan coaching terhadap Bu Karti nanti? Tujuan saya itu pertama membantu Bu Karti untuk memecahkan masalah yang dihadapi Bu Karti gitu. Baiklah Bu Eva, semoga setelah melakukan coaching ini antara Bu Eva dan Bu Karti dapat menemukan jalan keluar ya dalam memecahkan masalah dan solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Bu Karti. Ya. Semangat untuk Bu Eva dan Bu Karti, semoga bisa berjalan dengan lancar coaching. Silakan ya. Baik Bu Karti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu dalam hal ibu mengajar atau yang lain yang ingin kita bicarakan gitu kan? Ada sih Bu Eva, sebenarnya dari kemarin pengen apa ya mengungkapkan sebenarnya di kelas saya itu memang latar belakang keluarga masih berbeda-beda dan kita juga tahu ya Bu Eva ya, anak-anak itu mempunyai kodrat mereka masing-masing. Nah, tapi karena kodrat yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, akhirnya mungkin saya mengalami sedikit hambatan ya, sedikit kayak bukan hambatan sih, bisa disebut kayak tantangan lah dalam pembelajaran itu, bagaimana saya harus bisa memberikan pembelajaran yang bisa ada salah satu anak sih sebenarnya masalahnya itu salah satu bisa dua orang lah ya dikatakan mereka ini sangat amat kinestetik, jadi mereka tuh bergerak kurang fokus lah dalam pembelajaran. Jadi masalah saya itu bagaimana saya ingin anak murid saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti ibaratnya masalahnya tuh anaknya terlalu aktif lah ya Bu ya. Jadi agak susah jadi ya. agak kurang mendengarkan apa yang kita Ya, banyak bermain ya Bu ya ya. betul sekali Bu Eva. Jadi dia agak sedikit tidak mendengarkan instruksi kita, dia asik dengan dunianya sendiri Bu Eva. Itu sebenarnya masalah yang kadang kita hadapi dengan berbagai macam anak ya Bu ya. Betul Bu Eva. Di sini kira-kira hambatan ini pernah nggak sih Ibu melakukan solusi-solusi gitu ya supaya Bu Karti itu bisa melakukan pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dirikan Kebetulan ya Bu Eva, kemarin kita sudah mendapatkan ya selama pendidikan di CDP ada beberapa teori pembelajaran sebenarnya bisa saya gunakan lah seperti itu, bisa saya aplikasikan untuk memberikan pembelajaran seperti apa terhadap anak-anak yang sedikit berbeda lah, atau maksudnya sedikit aktif begitu ya, atau kecerdasan kinestetiknya Masya Allah. Jadi yang harus saya lakukan ternyata selama ini saya harus pertama-tama itu ternyata saya harus apa ya mengobservasi kecerdasan apa atau apa kelebihan apa cara belajar gaya belajar anak itu seperti apa sehingga untuk memfasilitasi anak itu sesuai gitu dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Sebenarnya pertama itu saya harus mengidentifikasi dulu ya anak ini kebutuhannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, itu kecerdasan yang dia miliki itu kecerdasan seperti apa. Saya pertama itu juga. Nah selanjutnya ternyata saya juga harus memberikan model pembelajaran. Ternyata model pembelajaran juga sangat mempengaruhi sepertinya Bu Eva. Jadi seperti anak yang saya bilang tadi sangat-sangat kinestetik seperti itu. Jadi saya juga harus memberikan model pembelajaran bagaimana bisa memfasilitasi energi dia yang sangat berlebih seperti itu. Nah, selain itu tadi yang harus saya identifikasi, memberikan pembelajaran, ternyata mungkin saya juga harus lebih melakukan apa ya pada orang tuanya obrolan lah ya seperti itu, harus memanggil orang tuanya, kita harus menanyakan lah apa sih anak ini seperti apa di keluarga. Jadi ada solusi yang sudah kita lakukan ya banyak ya. Baru rencana sih Bu, Baru insya rencana Allah ya. sana ya. Kira-kira selama berjalan
sudah ibu lakukan supaya saya sudah melakukan trik ini gitu loh. Ternyata tidak berhasil gitu. Sudah pernah belum ibu melakukan? Sudah. Selama ini saya masih melakukan pendekatan individual seperti itu. Jadi saya selama ini sudah anak ini ternyata gak bisa dikasarin Bu Eva. Dia itu lebih cenderung yang harus dialemin lah ya. Nah jadi mungkin nanti kedepannya saya mau tanya juga sih ke orang tuanya seperti apa pola asuhnya ini. Jadi selama ini saya baru melakukan pendekatan individual terhadap anak itu, dan ternyata itu belum begitu berhasil Bu Eva. Selama ini belum begitu berhasil. Bagaimana perubahan itu untuk mau mengikuti pembelajaran. Jadi kan kita ini kan harus menciptakan anak yang enggak biasanya anak ini kan ada yang mau mengikuti, ada yang tidak. Sedangkan tujuan saya ingin saya capai itu bagaimana seluruh warga kelas saya itu, murid saya itu mengikuti loh kegiatan yang kita inginkan seperti itu. Tapi tetap dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Jadi tetap harus seperti pembelajaran yang kita dapatkan kembali, pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin kedepannya saya akan laksanakan itu. Nah, ternyata selama ini mungkin itu yang belum saya laksanakan, dan mungkin kedepannya akan saya bisa laksanakan. Mungkin kalau selama ini saya masih yang pembelajaran itu yang klasikal lah seperti itu Bu Eva ya. Iya. Mencoba yang baru tuh, tapi Bu aku selalu berusaha. Insya Allah. Nah, apalagi setelah mendapatkan beberapa ilmu bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kedepannya insya Allah saya akan menciptakan lah ya gaya belajar itu bagaimana mengemas suatu, kita misalnya nih mau menyampaikan konsep hari ini, konsep huruf A atau angka 1 atau angka 5 lah seperti itu kepada murid kita, jadi murid saya. Jadi gimana caranya saya bisa memberikan model-model pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, seperti setelah saya identifikasi gimana untuk anak yang kinestetik tadi, pembelajaran permainan seperti apa sih misalnya nih. Mungkin saya kedepannya akan melaksanakan pembelajaran yang permainan template nih, gimana caranya anak itu lompat-lompat tapi dia tetap bisa mengenalkan angka, bisa tetap mengenalkan huruf. Itu untuk anak yang kinestetik. Nah, gimana untuk anak yang gak suka bergerak, misalnya dia emang fokusnya misalnya dia di kecerdasan ini misalnya apa sih namanya apa ya, di seninya hebat. Nah, untuk di seninya hebat ya udah kita kasih kertas gambar atau kita kasih mereka cek warna, krayon seperti itu. Gimana caranya mereka menciptakan, membuat angka 1 atau mengenal huruf-huruf yang kita ingin kenalkan mereka melalui media itu. Jadi mungkin ada beberapa pilihan jenis main lah yang akan saya sediakan untuk saya bagaimana memenuhi yang tadi itulah anak yang benar-benar berbeda tadi itu. Sangat baik sih sebenarnya, bagus banget lah idenya Ibu untuk ke depannya. Namun kan setiap kita menciptakan ide tuh ya, untuk kita melakukan pembelajaran, pastinya di situ adalah kendala-kendalanya kan? Ada lagi kendalanya. Banyak Bu Eva. Pertama ternyata untuk menghadapi anak itu kita nggak bisa bekerja sendiri Bu Eva. Apalagi di anak TK ya Bu Eva. Tapi ternyata sangat amat butuh bantuan rekan sejawat. Jadi kendalanya itu karena begitu ramainya anak di kelas, ternyata untuk melakukan apa yang kita inginkan itu ternyata butuh waktu. Saya berharap jadi berkolaborasi ya Bu, ibaratnya tidak akan pecah suatu masalah kalau kita tidak ada kolaborasi dengan yang lain. Kira-kira tapi sudah belum melakukan kolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas.
kembali lagi ke masalah klasik sih sebenarnya Bu Eva. Saya selama ini menemukan teman sekelas ya. Jadi kalau di TK itu kita pasti punya dua guru sebenarnya, nggak sendiri tuh pengajar. Cuman selama ini apalagi yang senior ya, senior itu ada apa sih pembelajar yang seperti itu, udahlah nggak usah ngabisin waktu, capek katanya, mendingan udahlah belajar kayak biasanya aja gitu kan Bu Eva ya. Nah sedangkan kebutuhan anak ini kan harus kita penuhi ya Bu Eva, untuk menghadapi anaknya. Kalau terus-terusan kita maksain dia secara klasikal, pembelajaran akademiknya secara klasikal, pasti dia akan tambah bosan. Pasti anak itu bakalan gak dengerin kita, bukannya dia berubah malah dia makin menjadi Bu Eva. Jadi sedangkan teman kita sejawat ini kadang diajak untuk melakukan perubahan itu, Masya Allah ya, kita butuh pendekatan yang luar biasa Bu Eva ya. Masih ada masalah di atas masalah. Iya, Kita untuk memecahkan masalah, namun untuk memecahnya pun tetap ada masalahnya. Bu Gitu Eva. ya. Jadi selain harus menghadapi anak, jadi saya juga harus apa ya, karena mungkin dia kurang tahu gitu ya Bu Eva ya, apa dengan pembelajaran. Biasanya kurang mendapatkan informasi Betul, dalam Bu Eva. pembelajaran yang baru sih. Jadi akhirnya saya juga punya tugas untuk menjelaskan ke dia bahwa oh gini Bu, untuk menghadapi anak ini gimana kalau kita coba dengan seperti ini. Tapi jangan sampai kita membebani dia juga sih. Jadi akhirnya kita mungkin pelan-pelan lah ya ngajak dia berubah, mengajarkan sama dia juga harus pelan-pelan dengan caranya. Berarti banyak harapan ya Bu untuk Iya. melakukan perubahannya Bu. Nanti Banyak sekali banyak sesuatu, tapi di setiap permasalahan yang Bu Karti itu pasti ada solusi. Pertama kan tadi soal anak yang aktif, tapi yang benar Bu Karti harus memanggil wali murid supaya ibu tahu gitu, ada apa sih dengan anak tersebut, jadi supaya ibu dapat memecahkan masalah. Terus benar juga sih Bu Karti harus melakukan kolaborasi ya. Karena dalam mengajarkan anak itu kita tidak bisa melakukan sendiri gitu kan ya. Jadi banyak hal gitu yang kita harus pecahkan bersama-sama supaya mengeluarkan ide-ide supaya kelas itu bisa hidup, bisa ramai gitu kan. Jadi harapan ibu nanti ke depan gitu melakukan coaching ini kira-kira ada tidak? Mungkin untuk kedepannya saya akan segera melakukan rencana itu ya Bu Eva ya. Mungkin setelah saya mengungkapkan nih rencana-rencana saya, insya Allah saya kedepannya akan bukan kedepannya ya, mungkin mulai besok atau minggu depan atau besok lah kalau bisa sih. Saya mungkin akan coba tadi yang pembelajaran diferensiasi, saya akan mulai membuat lah rencana pembelajarannya besok. Terus mungkin bisa sedikit masuk lagi ke hari esoknya lagi, mulai bisa menyiapkan medianya, terus mendiskusikan sama teman sejawat tadi itu bagaimana kita mengeksekusi. Jadi banyak ide ya Bu ya, jadi sekarang ya. Harus banyak cari referensi yang jelas Bu Eva. Jadi gimana perasaan Bu Karti sekarang setelah kita melakukan coaching? Apa perasaan Bu Karti? Alhamdulillah Bu Eva, jadi senang lah ya Bu Eva ya, akhirnya yang tadinya cuma ada di pikiran gimana akhirnya bisa terungkap Bu Eva, jadi bisa terungkap. Dan ini juga mungkin pemicu ya Bu Eva ya, gimana saya segera untuk mengeksekusi apa rencana-rencana yang akan saya laksanakan. Karena rencana kalau tidak dilaksanakan dan didukung dengan hal-hal yang lain pun sebenarnya tidak akan tercapai. Benar Bu Eva. Bu Karti, terima kasih atas coaching kita hari ini. Sama-sama Bu Eva. Semoga nanti Bu Karti bisa lebih
baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ke depannya dan menemukan segala solusi dalam permasalahan kita dalam hidup. Terima kasih Bu Karti. Sama-sama Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Eva, bagaimana nih perasaannya? Perasaannya Dan ya, sangat bagus sekali coaching yang telah dilakukan oleh Bu Eva sebagai coach dan terhadap Bu Karti sebagai Coach. Yang saya lihat di sini Bu Eva sangat bagus sekali ya. Mungkin belum ada tambahan-tambahan dari saya karena penilaian yang saya lakukan yaitu terhadap Bu Eva. Saya mengamati Bu Eva sudah melakukan hal yang baik lah, langkah-langkah sebagai coach yang baik dengan alur tirta ya, sudah menentukan tujuan terlebih dahulu dalam melakukan coaching terhadap Bu Karti, terus itu menentukan identitas yang akan dibahas. Setelah itu kemarin itu tuh merencanakan dan melakukan tanggung jawab terhadap rencana yang disusun oleh Bu Karti sendiri. Dan dari semua yang Bu Eva tanyakan itu mengalir dengan apa adanya ya, mengalir atas pertanyaan-pertanyaan masalah yang dihadapi oleh si Bu Karti sendiri. Dan itu sudah membangun motivasi, solusi, dan sudah memantapkan Bu Karti mencari solusi yang terbaik. Udah sangat bagus sekali menurut saya. Pak, untuk selanjutnya ke depannya semoga lebih baik lagi dan bisa bertahan dipertahankan ya Bu Eva ya dan Bu Karti ya. Semoga permasalahan yang dibahas tadi benar-benar bisa menemukan masalahnya dan masalahnya bisa terpecahkan sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi, rencana yang sudah ditentukan. Semangat untuk Bu Karti dan Bu Eva. Terima kasih Bu Yeni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Karti. Hari ini Bu Yeni akan melakukan coaching ya? Oke, nah sebelum Ibu melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa sih yang harus ada selama Ibu melakukan coaching ya Bu? Selama akan melakukan coaching nanti yang harus ada kompetensinya yaitu kehadiran guru, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang Jadi selain yang kompetensi tadi yang akan Ibu lakukan, apa sih tujuan Ibu melakukan coaching hari ini yang Ibu ingin observasi terhadap coaching nanti itu apa yang ingin Ibu ketahui? tujuan saya yaitu mengetahui permasalahan yang dialami oleh si coach dan mencari jalan keluar ya, jalan keluar atas permasalahan tersebut. Jadi menemukan solusi ya, menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Jadi Ibu akan mengamati dia bagaimana dia menyebabkan masalah dia dan Ibu
sih yang akan Bu evaluasikan di kegiatan coaching kita ini? Kalau saya di sini saya akan merefleksikan dalam kegiatan pengajian saya, Bu. Saya punya sesuatu yang kadang saya bingung gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Dan misalnya saya sudah melakukan pengajaran dan Begitu, kira-kira tujuan dari coaching kita ini apa sih di akhir nanti? Di akhir coaching kan kita pasti ada tujuannya nih. Kita melakukan coaching ini harus ada tujuannya. Apa kira-kira tujuan yang ingin Bu Eva harapkan dari hasil coaching kita? harapan saya semoga apa yang saya buatkan itu mendapatkan masukan dan jalan-jalan keluar yang nanti membantu saya untuk orang-orang ini. Solusi terbaik ya. Kalau begitu, apa nih kira-kira yang sudah Bu Eva persiapkan untuk menghadapi permasalahan yang sedang Bu Eva rasakan saat ini? Kalau yang saya persiapkan juga ya jadi saya punya permasalahan itu bagaimana saya melakukan pengajaran terhadap anak yang lambat untuk mengikuti pembelajaran saya. Sedangkan setiap pembelajaran itu kita kan harus terus ya Bu, terus melakukannya gitu. Kita tidak bisa menunggu satu anak atau dua anak yang dia tidak dapat mengikuti pembelajaran atau terlambat. Semua ada targetnya. Ya, jadi kita harus terus. Jadi kalau misalkan saya melakukan pembelajaran itu mengikuti anak-anak yang tidak mampu atau yang kita tidak bisa mengikuti, itu sama saja kita membuat anak-anak yang lain terlambat gitu, tidak bisa melakukan. Jadi itu yang sekarang gitu saya agak bingung gitu loh, apa pemecahnya. Sedangkan saya sudah banyak mencari solusi berbagai macam gitu, tetap saja tidak dapat merubah masalahnya. Solusinya, contoh solusi yang selama ini telah Ibu yang lakukan apa aja untuk solusinya? Saya banyak misalkan apa sih namanya memanggil orang tua wali murid. Biasanya kalau gitu apa sih masalah anak tersebut, jika saya memberikan pembelajaran dia tidak bisa mengikutinya, misalkannya dia saya tulis gitu ya, kadang dia bukan nulis tapi ngamuk. Mungkin kan setiap anak tuh pasti adalah masalahnya, tapi kan kita tidak tahu tanpa bantuan orang tua dari si murid tersebut. Jadi saya mencoba memanggil orang tua, namun kadang saat saya memanggil orang tua murid tersebut bukan mendapatkan solusi ya Bu, tapi kok malah mendapatkan masalah baru. Masalahnya malah curhat gitu ya Bu ya. Kadang saya bingung gitu loh. Sedangkan kita tuh dalam memanggil itu kan mencari solusi bagaimana Bu kita supaya anak tersebut itu mau belajar gitu. Karena kalau kita belajar hanya guru saja yang mendorong gitu, tanpa bantuan orang tua itu tidak akan tercapai tujuan yang ingin kita capai. Jadi ibaratnya solusinya itu yang saya lakukan, jalan keluar yang sudah saya lakukan adalah dengan melakukan kolaborasi saya dengan orang tua atau wali murid tersebut. Jadi selama ini Bu Eva sendiri sudah melakukan pendekatan terhadap orang tua ya. Iya Bu. Tapi terhadap si anak sendiri bagaimana? Itu sudah sering saya lakukan. Jadi sepertinya anaknya misalnya kenapa nak gitu ya, dengan kasih sayang sudah saya lakukan gitu, dengan hukuman sudah juga, tapi tetap saja gitu anak itu merasa dirinya merasa tidak mampu gitu. Berarti Ibu belum melakukan pendekatan menggunakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Belum. Coba dijelaskan
nih rencana ke depannya kan, dari rentan ke rentan keberhasilan tindakan yang sudah pernah dilakukan itu masih jauh dari kata berhasil. Nah berarti kan harus ada solusi lain nih, kira-kira apa yang kita ingin lakukan ke depannya nih, dan caranya apa, saya harus bagaimana, trik apa yang akan dipersiapkan, itu apa? Mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan membedakan ya Bu. Jadi membedakan di dalam kelas itu, karena kita tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk sama. Jadi dalam pembelajaran setidaknya dia bisa mencapaikan satu pembelajaran satu hari. Jadi misalkan dalam satu hari itu kita ada 4 pembelajaran atau 3 lah ya ibaratnya. Nah, jika dia mampu untuk menyelesaikan satu pembelajaran, itu sudah tujuan saya yang ibaratnya apa ya, puas hati lah ya si anaknya. Yang penting dia satu, karena kadang kan lebih maju. Karena kadangan 3 pembelajaran itu satu aja tidak selesai Bu. Yang kadang ini ada apa gitu. Karena anak itu di dalam kelas banyak kegiatannya dengan murung. Karena kalau nggak murung dia main gitu. Terkadang saya mencoba ajak bermain. Makanya saya mencoba trik-triknya itu ke depan supaya tujuan saya itu tercapai. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan lagi ya dia pasti ya, pendekatan lagi, terus memberikan pembelajaran yang beda tapi tetap dengan satu tujuan yang ingin saya capai. Misalkan berhitung, kalau anak lain berhitung mengikuti materi, saya buat mempermudah dengan cara bermain. Itu yang saya coba. Untuk langkah atau trik-trik yang sudah dipersiapkan oleh Bu Eva itu sudah sangat bagus menurut saya ya, sudah sangat menarik. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa diterima oleh anak tersebut. Tapi untuk tambahan saran saya, lakukan sedikit restitusi tadi ya Bu ya. Kan tadi kan Bu Eva sudah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut tapi masih belum menggunakan alur sedikit restitusi. Siapa tahu lebih membantu nanti dalam sedikit restitusi tersebut. Setelah itu dari segi pembelajaran, selain dari yang tadi Bu Eva sebutkan, siapa tahu dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi menemukan kendala dulu ya kan, dari segi restitusi, segi 3 restitusi tersebut sudah tahu nih kendala anak tersebut bagaimana, kenapa sih ya kan. Otomatis anak tersebut kan termasuk di bagian mana nih sistem pembelajarannya yang lambat dalam menerima menerima masukan materi ya. Jadi berarti kita bisa membedakan kelompok anak yang mana di dalam kelas. Jadi semua bisa rata, tidak tertinggal dalam satu kelas. Jadi satu kelas itu tuh sama-sama mencapai materi, tujuan materi tersebut tercapai, tapi dengan cara yang berbeda-beda tugasnya antara si anak yang si lambat, anak sedang, sama anak yang cepat dalam menangkap pelajaran. Saja sih kasih masukannya Bu. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya langkah-langkah yang sudah Bu Eva persiapkan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa bisa terrealisasi dengan baik, dan anak tersebut sudah dapat sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, selain dukungan apa sih yang Bu Eva butuhkan dalam pemecahan masalah ini? Dukungan dari siapa dan apa bentuk dukungannya? Ya, kalau dukungan yang sangat saya harapkan sekarang itu adalah dukungan dari orang tua sih. Karena pembelajaran kita kan Bu tidak hanya di sekolah, karena di sekolah kan hanya sedikit, lebih banyak anak itu di rumah. Jadi saya butuh dukungan dari orang tua sih anak tersebut. Dan satu lagi kalau dari sekolah tuh saya inginnya apa sih namanya, alat-alat sarana dari pembelajaran, karena kita kan untuk membedakan anak-anak tersebut kan alatnya pun berbeda Bu. Setiap anak kan
Jadi apa sudah merasa lega atau merasa bagaimana? Kira-kira apa yang dijelaskan? Yang saya rasakan sih ada lega ya Bu, jadi saya punya apa ya Bu, ada tempat curhat lah sama ibu. Jadi saya bisa mendapatkan wadah di mana saya bisa menceritakan masalah saya, terus saya mendapatkan solusinya. Kemudian membuka pikiran saya Bu, gitu ya. Akhirnya saya aduh apa lagi sih yang harus saya lakukan gitu. Setelah ada coaching ini sih saya jadi merasa oh saya harus melakukan suatu trik-trik yang lain gitu, untuk saya mencapai pembelajaran yang saya tidak bisa melakukannya, keberhasilan belajar di dalam kelas. Semoga aja semua bisa berjalan dengan baik, bisa dapat realisasi dengan baik dan menunjukkan perubahan yang lebih positif terutama terhadap anak tersebut. Berarti cukup sekian coaching kita di sekarang. Semoga di waktu-waktu berikutnya kita bisa saling sharing lagi ya Bu ya. Ada masalah yang lain ya. Kita sama-sama saling mengapresiasikan apa yang kita lakukan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Eva. Sama-sama Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah melakukan coaching ya Ibu Yeni ya, bersama coachingnya. Nah, bagaimana nih Bu Yeni setelah tadi melakukan coaching, dari tujuan Ibu Yeni tadi apa yang Ibu Yeni dapatkan setelah Ibu Yeni melakukan coaching tadi? Ternyata setelah saya melakukan kegiatan coaching terhadap Bu Eva, dari permasalahan yang dihadapi oleh si Bu Eva, itu kami mendapatkan solusinya yaitu ternyata jadi Bu Eva sudah melakukan pendekatan tapi belum menggunakan segitiga restitusi. Alangkah baiknya saya menyarankan alangkah baiknya jika pendekatan tersebut dilakukan dengan segitiga restitusi. Siapa tahu dengan pendekatan segitiga restitusi anak tersebut bisa lebih terbuka lagi dengan si Bu Eva dan Bu Eva bisa menemukan permasalahan masalahnya. Dan selain itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi si Bu Eva bisa memecahkan masalah dari segi anak yang kurang, anak yang sedang, dan anak yang benar-benar mampu, cukup mampu dan mampu ya. Jadi dari sana Bu Eva bisa tidak ketinggalan. Jadi tidak hanya fokus dengan satu anak yang tidak mampu ini saja, tapi semua bisa berjalan dengan satu tujuan, dengan waktu yang karena kan ada limitnya ya, ada target pencapaiannya. Target pencapaian bisa tercapai dengan satu tujuan yang sama, tapi dengan cara pemberian materi ataupun tugas yang berbeda dalam satu produk tapi ya Luar biasa sekali Ibu Yeni hari ini. Mungkin sedikit saran dari Ibu Yeni ya, nanti sebaiknya saat melakukan coaching bagaimana kita sebagai coach mengusahakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak ya, lebih bervariasi untuk identifikasi masalahnya, atau disebut dengan berbobot lah ya, seperti itu Bu Yeni ya, agar bagaimana kita mengusahakan agar si coaching ini lebih banyak lagi mengungkapkan apa sih ide-ide atau rencana-rencana dia dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kita berharap si coaching nanti itu bisa mengungkapkan semua kekuatan atau apa yang dia miliki dalam diri dia untuk menghadapi masalah-masalah ya. Nanti sudah insya Allah semuanya